أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Berurutan nama yang pertama Al-Akh Rudi Hartono, angkatan pertama. Kemudian Gana Mawaddana nomor 2 di angkatan pertama. Kemudian selanjutnya angkatan pertama Asmanto. Kemudian selanjutnya angkatan pertama Maskur Ahmad Akil. Kemudian angkatan pertama Toyib As-Saba. Kemudian angkatan pertama juga Risalman. Kemudian angkatan pertama juga Chandra Rasna. Kemudian selanjutnya angkatan pertama juga Nasrul Tanjung. Kemudian selanjutnya yang ke-9 angkatan pertama teman kami Bustami. Di angkatan kedua di Masjid Anaba, yaitu yang pertama Hendra Adi, kemudian Imam Mukodi, kemudian Irfan, kemudian Sofrion Henry, kemudian teman kami Henry, kemudian Abdi, kemudian Yudi Sunarko, kemudian Agus Rianto, kemudian angkatan ketiga ini telah menamatkan 3 angkatan. Masjid Naba telah menamatkan 3 angkatan. Angkatan ketiganya yaitu Syafril, kemudian Ahmad Saikhani, kemudian Ardi Fernandez, kemudian Iwan Kurniawan, kemudian Mary Afrizon, dan Bapak Haris Daksono. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani al-a'izza wa bil akhas al-muallimun atau al-asatiz al-fudala, peserta tahsin yang saya muliakan, terkhusus para pembimbing kita dari asatiz tahsin Hamil Al-Quran, Yayasan Hamil Al-Quran yang dinaungi oleh Yayasan Hamil Al-Quran. Pembinanya adalah Ustaz Abu Sulaiman dan Sahibul Bait, Yayasan apa nih? Syafi'i ya, Syafi'i atau Ma'had atau SMPIT atau Masjid Asy-Syafi'i. Wa'ani wa ra'akumullahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat Allah di malam ini yang sudah kita lewati, mulai dari salat maghrib, salat isya, kemudian asya, al-isya ba'da al-asya qabla al-isya, al-asya qabla al-isya. Jadi bahasa Arab ada asya, ada isya, hanya tukar baris. Ini tahsin. Asya makan malam artinya, isya salat malam hari, itu salat isya. Kaitannya adalah karena makan itu jatuh pada umumnya setelah maksudnya waktu isya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kita berada di bulan Sya'ban, mudah-mudahan banyak amal saleh yang dapat kita kerjakan. Jemaah sekalian, para peserta yang saya muliakan, rasanya saya tidak ingin berpanjang lebar karena mata sudah mengantuk, karena perut sudah tegang. Kalau bahasa kampung sayanya, kalau pawit lah tegang ya ueknya, tentu kondu uek mata. Kalau perut sudah tegang, maka mata akan kendor. Ya. Jadi insya Allah ya, kalau bisa 7 menit cukup. Setuju? Setuju semuanya. Ya, berarti Ustaz Abu Sulaiman acara inti tadi asya dan sertifikat. Acara inti adalah asya, makan malam. Coba nggak ada makan malam, nggak bertahan ini. Ya, alhamdulillah. Jazallahu bil khairat Sahibul Bait. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang telah memberi kita makan malam pada malam ini. Mudah-mudahan amal saleh untuk mereka semua dan yang terkait dengannya, yang memberikan ide yang lain sebagainya dan yang memasakkannya. Barakallahu fikum jami'an. Para peserta yang saya muliakan, sebelum kita berbicara tentang sedikit tentang tahsin dan bagaimana kita bersemangat untuk baca Al-Quran, sedikit kita ingin sampaikan koreksi untuk bacaan dari 4 peserta tadi. Ini gambaran hasil dari tahsin kita yang dicapai. Tentunya ketika Bapak sekalian, kita sekalian mendengar ya, dari tampilan tadi ada perbedaannya, dari suara, dari kelembutannya, tapi semua ini tidak keluar dari standar yang akan kita perlakukan atau yang telah diberlakukan. Itu standar minimal bagusnya bacaan.
yaitu lancar, tajwidnya tidak kurangnya jauh, ada kurangnya tapi tidak jauh. Kemudian suaranya ya sudah ya terarah dengan nuansa tahsin. Ada nampak bekas tahsinnya, karena kan kita ini kan beda-beda lidah. Ada Jawa, ada Minang, ada Batak, ada Ocu, dan sebagainya. Tentunya itu akan berpengaruh. Ngaji ini harus hilang semuanya. Nggak boleh ada makhraj Ocunya, makhraj Tapanulinya, yang jim jadi zim dan sebagainya, nggak boleh. Ya, di sini harus kembali kepada lahjah Arabiyah. Apa lahjah Arab? Bagaimana setiap kita ya berusaha untuk membaca seperti lidahnya orang Arab, walaupun nggak ada kurangnya, tapi berusaha. Di sinilah peran tahsin, bagaimana kita mencoba. Apa lidah Arab? Membaca Al-Quran dengan makhraj yang tepat, makhraj huruf atau dengan penyebutan huruf yang baik. Apa itu baiknya? Seperti apa? Seperti yang Bapak atau kita dengarkan tadi. Tentu ini tidak sempurna, pasti ada kurangnya. Mungkin saya pun bisa ada kurangnya, tapi kekurangan tadi tidaklah mengeluarkan bacaan itu dari bacaan baik. Maka kita berikan standar lulus tahsin adalah cukup baik. Jemaah sekalian, para peserta yang saya muliakan, kalau menguji baik bacaan kita, itu paling tidak ada dua hal harus kita penuhi. Pertama, orang yang mengatakan baik itu memang tahu dia mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, ditanyakan kepada orang lain yang mengetahui baik, dan dia tidak terkait dengan kita. Di sini kita akan tahu harga bacaan setiap peserta. Kita tahu Bapak yang sudah lulus atau sedang belajar. Poin pertama saya sampaikan, adapun untuk baik, kita kalau boleh katakan secara sistem atau struktur tahsin atau ngaji, saya dan kita para asatidz mengatakan bacaan itu sudah baik, karena kita tahu bacaan mana yang baik, mana yang kurang, mana tidak baik. Yang kedua, silakan Bapak bacakan kepada orang lain yang mengetahui baik tapi tidak terkait dengan kita. Seperti Bapak pergi umroh, bacakan. Bapak mungkin jumpa dengan orang-orang yang tahu bacaan Quran baik. Di situ kita tahu bahwa bacanya sudah baik. Maka pesan saya, kalau Bapak nanti sempat umroh, jangan lupa belajar tahsin di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Bapak akan tahu apa komentar masyayikh di sana. Baru kita tahu, oh iya ternyata bacaan ini walaupun kita belajar di Pekanbaru, tetapi standarnya sama di Masjidil Haram. Ini saya ada peserta tahsin lama yang sudah lulus, beliau Pak Nasri, itu umroh sering sama saya. Beliau tahu persis bagaimana koreksi ya di Masjidil Haram dengan standar tahsin kita. Kalau boleh beliau ini ya katakan, silakan Pak, bagaimana Pak ketika umroh Pak, komentarnya apakah sama dengan yang kita katakan di tahsin? Ini kurangnya persis. Anda kurang ini, karena kita udah tahu gitu kan. Ini poin pertama. Yang kedua, orang sana juga koreksi sama. Maka jangan ragu, Bapak jangan ragu belajar tahsin. Kalau ragu, antara pilih dua hal, ragunya dibuang jadi nggak ragu, tetap ikut atau mundur. Buang khud da'ma yaribuka ila mala yaribuka atau yuribuka. Hilangkan keraguan jadi nggak ragu. Contoh, saya tidak ragu ini bacaan ini baik, saya tidak ragu dan tidak benar ini. Selesai. Jangan ragu-ragu ikut tahsin. Nanti nggak dapat atau tidak tercapai apa yang kita inginkan. Ngaji Al-Quran butuh kesabaran dan keikhlasan. Apa
Apa itu ikhlas? Meyakini bahwa kita ketika belajar tahsin dan ada guru depan kita, ya bacaan kita di bawah bacaan mereka. Meyakini. Kalau bapak tidak yakin, bapak jadi guru. Atau jangan ada debat antara apa ya, Ustaz, kalau bisa saya jadi guru aja lah gitu. Tanyakan langsung ke pembina atau ke koordinator penanggung jawab, tidak ada masalah. Oh ternyata mungkin salah tes kan? Oh, benar, setelah dibuktikan, oh iya bapak ternyata jadi guru. Kemudian meyakini walaupun guru kita ini sudah jadi guru, masih ada kekurangannya, masih ada kurangnya. Jangan dibilang oh guru kami itu tidak ada salahnya lagi. Nanti kita mengatakan tahsin kita yang paling benar. Ya, tetapi ya kekurangannya tidaklah ya membuat atau menghalang target yang akan dicapai dalam tahsin. Contoh, kurangnya mungkin seperempat. Ya, kebutuhan tahsin hanya setengah. Berapa lebih guru? Gurunya lulus 3/4 standarnya. Berarti guru kita masih punya kelebihan dalam tahsin 1/4. Ini logikanya. Jangan dilihat 1/4-nya masih kurang, tapi dilihat yang diajarkannya sudah cukup untuk mengantarkan bapak semua menjadi pembaca yang baik seperti yang kita standarkan, yaitu cukup baik. Sudah sampai ke derajat cukup baik, sudah mencukupi untuk baik. Bukan baik, bukan sangat baik. Apa yang membuat bacaan baik, sangat baik atau cukup baik? Adapun standar untuk lulus adalah semua peserta kita yang lulus ini sudah menguasai kelancaran bacaan, sudah lancar bacaannya. Yang kedua, sudah menguasai praktek tajwid dari bacaan tersebut. Yang ketiga, kalaupun ada kesalahan-kesalahan, tapi kesalahan yang masih dimaklumi, karena itu tidak dapat diselesaikan dengan tahsin 2 kali sepekan. Kalau kita tetap paksakan itu bapak sekalian, maka membutuhkan waktu lama, mudaratnya lebih besar dari maslahatnya. Apa mudaratnya? Terhalangnya orang-orang yang butuh melebihi kebutuhan peserta yang kurang. Contoh, peserta yang kita tahan itu mungkin kurangnya dari standar yang kita harapkan, itu anggaplah 0,9, tidak sampai 1 poin, 0,9, dikit lagi. Sedangkan standar kita adalah umpamanya 75, ya 75, dia dapat 74, sebagainya 73. Ini kita loloskan. Kenapa? Menahan dia menjadi 75,5, yang 0,9 tadi mungkin bisa membuat 100 orang menjadi 7,3. Kalau kita luluskan ini, masuk sekian banyak peserta, maka akan terbantu orang-orang yang bacanya masih 3, masih 2, masih 1, masih 4 gitu kan. Ngapain kita paksakan sampai 7,5? Maka ada cukup baik. Jadi ingin kita sampaikan, dari peserta yang tampil tadi pasti ada yang kurang, ada yang tinggal kita nyari mendengarnya, ada yang enak suaranya, ada yang biasa-biasa saja. Namun semua ini ya tidak keluar dari standar tahsin kita. Ya secara umum tidak ada koreksi saya, karena memang mereka sudah terkoreksi dari awal, apalagi ini sudah dibacakan, dia sudah coba dulu baca. Ya dipersiapkan. Tidak ada masalah, yang penting kita bunyinya. Cuma ada 2 hal yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pertama adalah, satu di antara peserta ini tidak cocok dia menampilkan ayat tersebut, karena mengambil ayat segini. Mestinya ini ditanyakan dulu ke penanggung jawab, seperti di sini adalah pengasuhnya Ustaz Abu Sulaiman.
saya baca ini, oh ini nggak bisa nih. Masa kamu sudah sertifikat bacanya segini-segini? Tentu nggak ada salahnya. Sudah ayat segini-segini, sudah dipersiapkan, nggak ada salahnya. Ini nggak lulus ini. Tarik sertifikat lagi. Ya, Ustaz, tarik lagi Ustaz. Ya, biar hilang ngantuknya. Harus cari ayat yang panjang. Paling tidak satu ayat 2 baris. Ini 1 baris 3 ayat. Cari selamat. Ya, lurus. Kemudian napasnya aman, iramanya enak. Tentu ayatnya in ujungnya. Ya aman lah. Mu'minin, wati'un, ya. Cari ayat gini-gini gitu kan. Ya, ini koreksi 1. Ya. Tapi saya setika sudah di pandai pesertanya kan. Ya. Yang kedua, satu di antara peserta kita ini saya rasa irama di bab malam ini tidak sesuai dengan irama waktu tes dulu. Waktu tes lulus. Ini keluar dari irama tahsin. Walaupun bacanya bagus, belum nampak efek tahsinnya. Irama tahsin itu kalau kita bolehkan irama itu berkisar antara 3 saja. Kalau mana? Sabah, Hijaz atau Sika. Itu kalau kita beri nama, tidak perlu namanya. Apa itu Sabah? Sabah yang dibawakan oleh umumnya qiraah Syekh Al-Minshawi. Saya misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. Ini contohnya. Ya. Atau irama Hijaz. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. Ini contohnya. Atau irama Husari dan sebagainya. Jadi ada irama-irama itu sudah masuk dalam koridor tahsin atau tartil. Ya. Jadi ini 2 poin. Satu yang baca pendek-pendek, yang satu lagi ya. Suara malam ini tidak sama dengan tes waktu depan saya. Ya, apa ya? Saya tidak mengurangi bacaan, tapi belum nampak efek tahsinnya. Tapi alhamdulillah tidak keluar dari baik, tapi bacaan tahsin itu belum nampak. Karena kita ingin tersentuh dengan apa tahsin. Wallahu ta'ala alam, apakah mau berubah ketika di depan sini atau karena sudah kenyang jadi makan tadi kan, atau yang ketiga mungkin ingin membawa irama lain, ada masalah. Ini tidak ada kaitan dengan bacaan, tapi ada suaranya. Maka saya beri di sini ada saut, suara bagus semua. Kalau irama satu belum masuk irama standar tahsin. Ya, ini juga bagian dari yang mungkin ke depan direvisi. Irama tahsin itu mau kita letakkan lagi ya ke depan. Jadi sama, talqinnya sama semuanya. Jadi ada basic tahsinnya. Jangan di pola A, si B, si C, si D dan lain. Tapi masih dalam batasan yang telinga kita langsung ingat, oh ini kayak syekh ini gitu. Dan tidak boleh ngaji taklid, tidak boleh. Nggak boleh kita niru. Para ulama banyak mengatakan taklid itu tidak diperbolehkan dalam bacaan. Apa itu taklid? Persis seperti itu, kita berusaha tiru sama sekali, tidak benar. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memiliki suara yang bagus, masing-masing mereka tetap dalam batasan kemampuan dan tidak memaksakan. Tetapi kita boleh suka kepada siapa saja yang kita inginkan. Umpamanya ada suka Syekh Huzaifi,
Syekh Husari, tapi persis seperti Husari itu tidak diperbolehkan. Karena dilarang takalluf dalam ngaji. Oh, kalau kita bawakan ada yang mengatakan pas kayak Husari, silakan. Tapi kita paksakan persis seperti itu tidak boleh. Sehingga belok-beloknya. Tapi kalau kita ingin membawakan pola Syekh Husari, Syekh Minsyawi, hadza syai'un hasan, insyaallah baik. Karena pasti pola baca seperti Syekh Minsyawi lebih enak daripada baca sendiri ya. Jadi silakan. Ini untuk 4 penampilan tadi. Jemaah sekalian, para peserta yang saya muliakan, ya, tahsin dalam bahasa Arab artinya adalah ya tajwid. Artinya memperbaiki, membaguskan. Tidak ada beda antara tajwid dan tahsin. Hanya saja tajwid lebih identik dengan ya praktek atau ilmunya. Sedangkan tahsin lebih mengena kepada bagaimana kita membaca yang baik, proses atau kegiatan untuk memperbaiki bacaan. Jadi tajwid, tahsin hampir sama. Umumnya tidak dikenal kata tahsin dalam belajar Al-Quran. Ya, kalau kita cari baik di internet atau sebagainya, umumnya tidak memakai kata tahsin. Ya, jadi tahsin ini kata yang semakna dengan tajwid, hanya saja beda target atau sasarannya. Apa sasaran tahsin? Membagus kegiatan ya komunitas, membaguskan bacaan. Sedangkan tajwid kegiatan kita pribadi atau orang yang baca Al-Quran untuk bagus bacaannya, sama aja. Tajwid, tahsin tidak ada bedanya. Ya, ini perbuatan yang sangat mulia. Membaguskan bacaan, berkumpul untuk membaguskan bacaan Al-Quran, ini perbuatan yang sangat agung. Amal saleh yang insya Allah Allah ridha kepadanya setelah kita berniat dengan ikhlas. Karena di dalam kita berkumpul untuk membaca Al-Quran, membaguskan bacaan, terdapat di situ adalah ya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bertolong atau tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, yaitu menjaga saunu kitabillah taala ya aniz zaid atau ya anit tahrif wat tahwil. Kita menjaga kitab Allah dari perubahan, penggantian dan sebagainya. Inilah keagungan Al-Quran. Dia selalu dijaga zaman ke zaman dan diceritakan oleh orang yang tahu kepada yang belum tahu. Dan ini tidak dimiliki oleh kitab panduan agama manapun. Walaupun sama-sama punya panduan kitab, kita punya silsilahnya. Contoh, kita bawalah ke tahsin kita. Saya pribadi memiliki beberapa bukti bacaan saya insya Allah sudah benar. Kalau Bapak nggak percaya, di rumah saya piala nggak terurus. Ada bukti saya pandai. Nggak terurus, mau apa? Kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional, tahsin, tafsir, tahfiz, tafsir, juara 1, 2, 3, semua ada. Bahkan banyaknya terurus pialanya. Karena saya untuk musabaqah dari umur 11 tahun saya sudah musabaqah. Pensiun umur 24. Nggak boleh lagi. Karena sudah menjadi dewan hakim. Nggak boleh lagi. Saya nggak boleh. Ini bukti. Walaupun itu tidak penting. Yang kedua, saya punya pernyataan bacaan kita saya sudah didengarkan oleh beberapa guru dan benar. Dengan ini kita meyakini bacaan ini insya Allah tidak ragu. Walaupun ada yang meragukan, silakan. Kita tidak akan bisa menutup orang untuk meragukan kita. Yang jelas kita tidak ragu, ini diberikan kepada peserta dengan nilai yang insya Allah amanah. Ini yang harus kita pegang Bapak sekalian dalam pelaksanaan tahsin ini. Walaupun tampaknya berbeda-beda, ada yang di sini, ada di Budarda, ada di RJ, ada di Tihad, ada An-Naba, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semuanya insya Allah melewati sistem yang sama. Tidak akan ada katakan lulus kalau nggak ada coretan dari nama saya. Lulus nggak lulus. Itu kalau lulus itu lulus untuk mungkin ya sementara. Berarti menunjukkan bacaan kita sama semuanya.
walaupun ada beda-beda dikit, ada masalah. Jadi ini perlu kita tanamkan semangat kita untuk tahsin, bahwa ini amal salih, amal yang besar. Para sahabat, para tabi'un, atba'ut tabi'in, mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mempelajari ini. Walaupun bukan puncak atau akhir dari tujuan kita berta'amul dengan Al-Quran, tetapi belajar tahsin, membaca Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, bagian kita bermuamalah dengan Al-Quran, bagian dari zikrullah. Dan Allah senang kepada orang banyak berzikir. Dan zikir banyak macamnya. Baca Al-Quran, zikir tasbih, menjalani hidup yang sesuai aturan Allah, zikir dan perbuatan. Ini amal-amal salih yang Bapak semua, kita semua mesti jalani dengan semangat. Jangan segan-segan, jangan malas-malas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senang apabila seorang hamba mengamalkan amalan, dia laksanakan dengan baik. Datang semangat, pelajari Quran dengan baik, ulang di rumah. Jangan kesal dengan koreksi guru, jangan kesal dengan susahnya kita. Bagus bacaan, ikhlas pada Allah, bersemangat. Semua kita wa fi kullin khair. Orang yang lulus baik, yang lulus baik, yang datang yang terlambat baik, yang datang jarang datang pun baik. Baik semua insyaallah. Kemudian jemaah sekalian, para peserta yang saya muliakan, kalau kita berbicara generasi terdahulu, bagaimana mereka semangat untuk Al-Quran di zaman Nabi SAW. Kalau ada sahabat atau orang masuk Islam itu jadi sahabat, itu yang pertama kali diajarkan adalah Al-Quran setelah mereka sholat, belajar sholat, mengajar atau belajar Al-Quran. Bahkan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu warda diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah hanya mengajarkan Al-Quran. Dan dibilang ajar fikih, bacakan Quran cukup. Tetapi kok bisa begitu setiap kabilah kepala suku masuk Islam? Ini subhanallah, amal-amal saleh yang dapat menggugah hati manusia yang sempit. Dan kita lihat sekarang di media, di internet dan sebagainya, orang-orang non-muslim, saya dengarkan Al-Quran banyak respon. Ada yang mengatakan, saya belum pernah mendengar suara saya ini, tidak tahu. Orang non-muslim. Ada beberapa rekaman ya. Ambil, cari non-muslim. Gimana menurut anda yang dengar? Cetak ini Quran ini. Ada yang mengatakan, oh bagus. Ada yang menangis, ada yang masuk Islam. Padahal nggak paham bagaimana kita yang muslim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jangan ragu. Dan ini sumber kekuatan umat Islam. Kalau zikirnya sudah banyak, ngajinya sudah bagus, musik mati total. Kita suka mendengar musik, mendengar lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, karena kita belum membaca Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati. Wallahil azim, demi Allah, kalaulah setiap muslim dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, suara yang indah, maka suara Al-Quran dapat mengalahkan segala suara. Tetapi kalau bacaan tidak baik, suara enggak indah, tentunya suara nyanyian lebih utama, lebih indah, karena banyak bumbunya, ya kan? Banyak bumbunya. Maka di antara bumbu-bumbu ngaji adalah membaguskan suara, berusaha untuk bagus. Ya, jemaah sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya ingin bercerita bagaimana para salaf terdahulu bersemangat untuk ngaji Al-Quran. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Kita sekarang di bulan gerbangnya Ramadan, bulan Sya'ban. Terlepas dari Sya'ban dan Ramadannya, seorang imam at-tabi'in atau tabi'in namanya Abu Aliyah. Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, seorang budak dari Persia.
ya, seorang budak tertawan di satu peperangan. Kemudian bertemu dengan banyak sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab kemudian dimerdekakan dia karena budak tapi baca Quran, hafal Al-Quran, belajar, akhirnya dimerdekakan. Ikut bermacam-macam kegiatan di zaman ya Khalifah Umar bin Khattab, dan setelahnya ikut perang Romawi rahimahullahu taala, sampai-sampai beliau ditimpa oleh penyakit yang membuat salah satu kakinya harus dipotong. Salah satu kakinya harus apa bahasa syar'i, apa bahasa karakternya? Amputasi. Ya, amputasi. Ya, dipotong. Kata dokter, kaki Anda mesti dipotong. Kalau enggak, badan Anda habis semuanya, akan dimakan oleh penyakit ini. Dan saya tidak punya cara lain kecuali hanya memotong kaki Anda. Kalau Anda setuju, ya, saya akan lakukan, kata dokter. Tapi Anda akan saya bius dulu. Kata dokter, apa kata Abu Aliyah rahimahullah? Saya setuju untuk dipotong. Kalau dia dibius, maka dia tinggal baca Qur'annya, tinggal sholatnya, karena pingsan. Ada orang pingsan tidak wajib bagi yang sholat, terhitung orang yang tidak berakal. Kata beliau rahimahullah, saya punya bius, saya tidak butuh bius Anda. Saya punya bius lebih ampuh dari bius Anda. Apa kata beliau? Ya, hadirkan ke depan saya para qari terbaik. Dekatkan dekat saya qari yang terbaik. Berarti bacanya bagus, suaranya bagus. Bacakan Quran ke telinga saya. Kalau Anda melihat wajah saya sudah merah dan saya sudah seperti menikmati bacaan, potong kaki saya. Potong. Mulailah qari 1 membaca, qari 2 berterusnya, berganti-gantian membaca. Dan dokter pun memulai bersamaan dengan bacaan berlanjut, sampailah terpotong kaki Imam Tabi'in, seorang imam di kalangan tabi'in, Abu Aliyah rahimahullah, sedangkan Quran masih dibaca. Kakinya terpotong. Sampai nggak tahu dia kakinya terpotong. Apa asyahid yang ingin kita petik dari cerita Abu Aliyah rahimahullah ta'ala? Begitu dahsyatnya Al-Quran jika dibacakan dengan bacaan yang baik, bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan sakit. Maka Allah katakan syifa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Syifa, obat. Termasuk obat kayak tadi. Apa yang membuat Abu Aliyah rahimahullah ta'ala dapat menahan rasa sakit atau tidak terasa rasa sakit? Indahnya bacaan Al-Quran. Yang kedua, pahamnya isi Al-Quran. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian memberikan isyarat kepada kita, kalau kita sudah bagus tahsin, jangan lupa dibaguskan amal. Buang sedikit-sedikit kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Jangan bacaan kita bagus tapi akhlak kita belum kita baguskan. Jadikan bagus bacaan kita untuk memudahkan kita mengamalkan isi Al-Quran. Yang jarang sholat hendaknya sholat, yang sholatnya sering dan masjid di masjid. Yang belum mengamalkan sunnah, amalkan sunnah. Karena kita telah membaguskan baca Al-Quran.
mesti akhlak kita dibaguskan. Ini dari peristiwa atau cerita tabi'i Abul Aliyah. Ketika dibacakan Al-Quran, bagus bacaan, kemudian paham isi kandungannya. Maka setelah kita belajar tahsin, jangan lupa kita belajar isi-isi yang ada dalam ayat yang kita bacakan. Artinya bersegera kita belajar ilmu agama. Karena membaca Al-Quran kalau tidak diiringi dengan amal yang baik, maka bacaannya tidak dapat memberikan faedah yang banyak. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, mereka mengikutinya dengan baik. Haqqut tilawah. Haqqut tilawah, ya, haqqut tilawah adalah membaguskan baca Al-Quran, kemudian membaguskan amal kita, atau mengikuti isi-isi Al-Quran. Itulah syifa. Dari suaranya syifa, dari isinya apalagi. Para peserta yang saya muliakan, banyak sebenarnya yang kita bahas, ya, tentang fadail membaca Al-Quran, cerita-cerita yang indah dalam kesabaran para pendahulu kita dalam belajar Al-Quran. Saya tutup pertemuan kita pada malam ini dengan perkataan yang ditulis dengan tinta emas. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Alfiyahnya, Imam Asy-Syatibi Muhammad ibn al-Qasim Asy-Syatibi, pondasi tajwid di abad ke-5 tahun 500 Hijriah, 500-an, imam besar, dan tidak ada yang menandingi Imam Syatibi di zaman itu. Seperti imam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di hadisnya. Beliau mengatakan, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Membaca Al-Quran, duduk belajar membaca Al-Quran sebaik-baiknya majlis. Sebaik-baiknya majlis membaca Al-Quran, karena duduknya tidak sama dengan duduk mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, walaupun semuanya khair. Karena jika kitab Allah murni dibaca, maka perasaan kita pun murni untuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik majlis yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seseorang, wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, semakin Anda ulang semakin indah Anda rasakan. Subhanallah. Perkataan yang ditulis abadi sampai sekarang. Lebih dari 800 tahun diabadikan. Semakin Anda ulang wahai hamba Allah, semakin indah, bukan semakin bosan. Kemudian wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi, nanti Anda akan mendapatkan manfaatnya sebelum Anda bertemu hari kiamat, ketika Anda dikubur, di dalam alam kubur. Yarta'u fi dhulumatihi, di kegelapan kubur, ya. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila, Al-Quran akan datang bercahaya menerangi kubur Anda. Masih ada 700 bait lagi kesananya, saya nggak teruskan. Ada 700 bait, itu setara dengan 5 juz Al-Quran. Cukup dua perkataan tadi. Sebaik-baik majlis, poin 1. Yang kedua, dapat menerangi kubur. Mudah-mudahan Bapak sekalian, kita istiqamah, sabar dalam membaca Al-Quran. Yang sudah lulus, teruskan perjuangan Anda semua. Jadikan itu awal untuk mengerjakan yang lebih besar daripada ini lagi, yaitu meningkatkan apa yang kurang dan menghafal kitab Allah semampunya. Silakan lanjut. Yang belum, pelajari apa kekurangan. Yang masih jauh kurang, jangan bersedih, jangan putus asa. Dan sekali-kali jangan belajar tahsin untuk mencari lulus, tapi carilah belajar tahsin untuk membaguskan bacaan. Karena insya Allah kalau Bapak sekalian
belajar tahsin untuk bagus bacaannya, insya Allah akan dapat. Tapi kalau lulus targetnya, kemungkinan tidak lulus. Karena bisa saja 6 tahun menunggu, belum lulus, atau belum ada kegiatan yang mengarah ke sana. Karena kita ingin adalah Bapak sekalian, biar tidak lulus, tapi bacaan semakin baik. Daripada lulus, habis itu bacaan menurun, maka ke depan insya Allah sertifikat ini akan dibuat jangka waktunya. Insya Allah masanya ada dicek lagi, ini masih diperpanjang lagi. Iya, ini benar, insya Allah kita akan buat. Ya, sekali setahun diperpanjang. Setuju tak? Ini kami insya Allah jadikan ini bahan evaluasi untuk perbaikan tahsin. Jangan dia saya lulus di tes ternyata sama kelas 1 lagi dia. Habis. Maka ke depan tidak sembarangan dapat sertifikat. Lihat keterangan sertifikat berlaku sampai. Kan sertifikat mengemudikan ada masanya, Pak. Ya kan? Paling tidak 5 tahun lah paling tidak. Kan kita punya SIM seumur hidup? Enggak, berjangka. Ini SIM baca Quran, berjangka. Apalagi Ustadz sekali 6 bulan. Ya, ternyata turun status, cabut kartunya. Ya, ini kita akan perbaiki. Ini bukan apa, ini kita ingin biar jangan lulus yang dikejar, tapi pertahankan. Lulus hanya jembatan untuk bertahsin, sehingga bersambung. Ini lillahi ta'ala kita katakan. Kita akan rubah nanti, karena sertifikat akan berubah dengan 2 model. Pertama, seluruhnya dikeluarkan Abu Darda. Nanti yang punya dia mengeluarkan langsung Abu Darda, dimanapun dia. Cuma nanti ada di situ rekomendasi dari siapa yang merekom, di mana tempat belajarnya, logonya Abu Darda semuanya. Tapi untuk sekarang masih rayon atau cabang. Yang dilihat nanti dia yang mengeluarkannya, yang di sini ini mengeluarkannya, maka kita buatkan sistem yang baik. Di antaranya adalah masa sertifikat itu juga berlaku masa tertentu. Kemudian untuk guru juga berlaku masa tertentu. Jangan saya guru sudah kadaluarsa, perlu diperbaharui lagi. Jadi nanti ini menambah keyakinan peserta tahsin. Ustaz, apa Ustaz tengok kartunya Ustaz? Ustaz, untuk menambah keimanan kami kepada tahsin, bisa tengok kartu Ustaz. Tambah yakin, diperpanjang 1 tahun. Subhanallah, kenapa kita nggak membaguskan Al-Quran, Pak? Kami di Abu Darda sudah mencoba merancang sistem tahsin yang lebih baik. Contoh form sama, cara penerimaan, cara ujian, standar masuk, evaluasi pelajaran nanti sama semuanya. Termasuk nanti kartu keanggotaan. Bapak kalau iya dicek tahu benar nggak termasuk linknya. Jangan ngaku aja kan. Ada nomor seri guru, seri peserta, seri lulus, kita buat semuanya. Sehingga Quran ini tidak dipandang enteng, tapi bergengsi. Bukan untuk gengsi-gengsian. Ya kan? Paling tidak di dompet Bapak ada 1 tambah identitas peserta tahsin. Ada 1 lagi pengajar tahsin. Apa kita nggak bangga? Kita bangga peserta tahsin, bangga kita. Mengajar tahsin, bangga kita. Ini semua amal soleh dan itu bagus. Ya, suatu sistem yang bagus untuk membuat kita saling bertawun. Yang jadi guru jangan semena-mena jadi guru, harus ada pengesahan, dicek lagi bacaannya, benar bacaannya masih oke, panjang, enggak turunkan, cabut lagi. Iya benar nggak Pak? Cabut izinnya 3 kali nggak apa, batal 3 tahun kan? Nggak boleh ngajar, cabut izin ngajarnya. Ngajar nggak boleh resmi, kalau ngajar ilegal aja. Resmi nggak boleh.
izin. Cek 1 kena, 2 kena, 3 cabut. 3 tahun nggak boleh ngajar kan? Berarti nggak amanah. Ini untuk meningkatkan ya servis tahsin kita kepada peserta. Jangan nanti peserta tergantung-gantung kan? Tak sampai tidak ilmunya. Ini semua jadi kita lakukan insya Allah perbaikan. Amanah untuk guru menyampaikan ilmu, amanah peserta untuk belajar. Contoh, absennya banyak, mati kartunya langsung. Ya umpamanya dalam satu putaran 60% maunya kan, ternyata 1 tahun hanya masuk 50%, batal, harus daftar lagi. Nggak boleh ikut tahsin lagi, daftar dulu, tunggu kalau ada lokal masuk, kalau enggak tunggu. Jadi biar semangat guru-guru semangat, peserta semangat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menambahkan kepada kita semua, bapak semua, kesabaran, kesungguhan dalam baca Al-Qur'an. Teruslah baca Al-Qur'an. Jangan pernah kering lidah kita baca Al-Qur'an. Minta kepada Allah bagi kita yang mudah dipermudah lagi, yang sulit ya Allah mudahkan. Minta kepada Allah kesenangan kita dalam baca Al-Qur'an. Hati kita senang baca Al-Quran. Minta kepada Allah kita sabar dalam baca Al-Quran, baik di belajar tahsinnya atau di luarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk menjadi pembaca yang baik. Karena Allah hanya ridho kepada kita jika ayatnya, jika kalamnya dibaca dengan benar. Dan tidak ridho dia ya dipelesetkan. Makanya Allah utus Rasul untuk mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Allah pilih sahabatnya untuk menjaga Al-Quran, termasuk sunnah Nabi SAW. Sahabat Allah pilih pula tabi'un, kemudian berlanjut pada kita. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa membaca dengan baik, kita diantara orang-orang yang Allah pilih di dalam menjaga agama ini. Alangkah indahnya kalau seandainya kita Allah akui orang-orang yang menjaga kitabullah. Dan tidak ada penjagaan yang lebih baik daripada agungnya yang dijaga. Semakin agung yang kita jaga, semakin besar dan agungnya pekerjaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allahu Akbar. Menjaga kitab Allah, menjaga kalam Allah Maha Agung. Otomatis pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat agung. Jadikan ini Bapak sekalian, Ibu yang saya muliakan, motivasi utama kita dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kepada asatiz al-fudala kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan mereka semua kesehatan, ya, kesempatan, karena dengan perjuangan mereka lah tahsin bisa berjalan dengan baik. Karena absen mereka tidak sama dengan absen peserta. Kalau peserta absen 10, tahsin tetap jalan. Kalau guru absen satu lokal bisa terganggu. Dan jangan lupa Bapak sekalian doakan guru-guru kita, doakan mereka semua. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua kaum muslimin untuk membaca kitabnya seperti yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahnya 10 lebih, ya, lebih kurang 40 menit saya di sini. Mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada waktu yang terambil mohon saya diizinkan. Ya, karena sudah lama berbicara di sini, tapi saya yakin ya untuk fisik tidak masalah karena kita semua sudah kenyang. Insya Allah sampai di rumah langsung tidur. Ya, kan tidak cari sate jalan lagi kan, tidak cari bakso lagi. Ini poin yang sangat penting malam ini di lain tahsin, bahwa kita semua kembali dalam keadaan kenyang. Ya, kecuali yang lapar lagi. Silakan belanja tapi nggak ditanggung ya. Nah, ya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallah kepada Ustaz Muqtada BBLC Hafizahullah. Dengan berakhirnya penyampaian beliau berarti berakhir pula kegiatan kita di malam hari ini. Sebelumnya
فبأي آلاء ربكما تكذبان